ke dalam panduan rancangan aktualisasi ini. Ya. Jadi tuangkan langsung ke dalam panduan ini. Ya, di awal teman-teman sekalian judulnya nanti diambil dari gagasan kreatifnya teman-teman sekalian. Ya, yang dilakukan. Nah, tentunya ini ditulis belakangan kan judulnya kan? Ditulisnya belakangan karena gagasan kreatifnya kita belum punya. Nah, kemudian jangan lupa tulis nama peserta tanpa gelar dan NIP yang baru. Ya, NIP yang baru. Kemudian jangan lupa jabatannya sesuai dengan penugasannya. Ya, jabatan sesuai dengan penugasan. Ya, ditulis juga di sana. Nah, ini yang krusial kalau teman-teman pernah mengambil di fosil ini hati-hati ini suka nggak diganti ya. Ini tolong angkatannya diperhatikan sama dengan tahunnya juga. Ya, itu untuk covernya. Kemudian ada lembar persetujuan. Lembar persetujuan ini antara mentor dengan coach. Ya, antara mentor dengan coach. Di sini ada nama, ya, tanpa gelar, NIP, dan unit kerjanya. Unit kerjanya lengkap sampai dengan provinsi ya. Ya, jadi kabupaten sampai dengan provinsi. Karena kan unit kerjanya nggak ada seksi-seksi ya. Ya, nggak ada seksi-seksi lagi kan. Ya, jadi teman-teman sekalian, mungkin kalau tim kerja juga ada beberapa tim kerja ya. Ya, mungkin kalau menurut saya teman-teman menulis unit kerjanya di sini, ya kalau timnya banyak, ya tulis saja kabupaten kotanya aja gitu ya. Kabupaten kotanya. Atau kalau bisa dikelompokkan menjadi distribusi produksi gitu, misalnya sosial, itu mungkin bisa juga. Ya, statistik bidang sosial, kabupaten apa, provinsi apa, gitu ya. BPS kabupaten apa, provinsi apa. Gitu. Itu unit kerjanya. Kemudian telah disetujui pada hari, tanggal, tahun. Mentornya siapa, coachnya siapa. Nah, jadi teman-teman sekalian sekarang ini sudah ini ya, sudah ditentukan ya mentornya ya. Sudah, teman-teman sudah tahu mentornya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ada yang tahu? Nggak ada ya, sudah tahu semua ya mentornya. Oke. Syaratnya mentornya kita sama mentor harus komunikasinya harus baik, ya. Jangan sampai komunikasinya tidak baik karena kunci utamanya di situ, ya, kunci utamanya. Nah, nanti kita bakal ketemu mentor terus. Pak, kalau mentornya sibuk keluar gimana? Kan kita punya alat komunikasi kan. Jadi nggak ada misalnya waktu tempat itu menjadi ini lagi permasalahan lagi ya untuk ketemu. Kenapa besar banget? Ya, karena kita punya teknologi yang bisa ketemu langsung. Kalau ini biasanya kakak di pendapatan Kemudian di sini ada lembar pengesahan sama juga. Pak Daud ya. Dan unit kerja. Kemudian di sini tulisannya telah diuji di depan penguji. Hari tanggalnya di sini penguji dan ini coach. lebih kecil dengan cara menambah. Kemudian ada kata pengantar. Kata pengantar biasanya di sini ada paragraf awal, kemudian di sini ada ucapan terima kasih, misalnya urutannya seperti ini, ya, sesuai dengan urutan jabatan. Apalagi masjid, ada kota amal. Oke, di sini kemudian ada kota dari unit kerjanya teman-teman sekalian. Tahunnya, kemudian pesertanya nama lengkap, bukan tanpa gelar dan angka exact, tapi angka pendekatan. Jadi, kemudian ini kira-kira outline yang akan teman-teman buat nantinya. Ini ada bab 1, bab 2, bab 3 dan bab 4. Tapi dia kirim ekstra ada 4 bab.
yang harus teman-teman buat. Ada di sini udah. Enggak, kakak belum buka. Belum Iya. Kak download juga bahkan. Oh, Ada yang mau ditanyakan sampai di situ? Soalnya sama kayak PCL yang lain juga kirim Excel. Tiga-tiganya dia kirim Excel. Lanjut ya. Bisa kakak analisis dulu. Masih cukup jelas, Pak. Jelas. Iya. Kamu nggak balas juga ya pesan Desi ya? Lupa sih Kak, di situ emang orangnya kalau Biasanya kalau kakak baca, kakak balas. Oke, apa minimal? Kayak Oke, itu, Kak. kemudian baru kita masuk ke bab 1 ya. Tidak membaca ya. Yang bab 1 isinya latar belakang. Oke. Ya, latar belakang ya teman-teman bisa bahas dari mulai awal gitu ya. Tujuan, nah ini mungkin teman-teman bisa mengaitkan dari aturan-aturan yang berlaku gitu. Ya, kemudian membahas isunya walaupun pembahasannya nggak terlalu dalam gitu ya. Ya, jadi belum membahas isu terlalu dalam di sini ya nantinya ya. Yang terlalu dalam dulu membahas isunya karena nanti ada di bagian tertentu membahas isunya. Kemudian ada tujuan umum dan tujuan khusus. Ya. Nah, tujuan umumnya tentu ada tujuan yang sesuai dengan modul aktualisasi ya. Itu juga tujuan dari rancangan ini. Gitu. Ya, nanti disesuaikan dengan tujuan aktualisasi. Tujuan khusus biasanya sesuai dengan gagasan kreatif yang akan dilakukan. Bisa juga ditambah dengan kegiatan-kegiatannya kalau sudah ada. Tapi kan di sini belum ada kegiatan ya. Mungkin bisa semacam ide ya, idenya mau ke arah mana sih, membuat apa sih kan gitu. Itu tujuan khususnya. Nah, kalau ini ditulis belakangan gimana Pak? Setelah ada kegiatan boleh saja. Ya, ruang lingkup batasi isu yang diangkat dengan waktu pelaksanaan misalnya, ya kan? Kemudian kegiatan yang dilakukan apa saja. Terus apa lagi selain itu ruang lingkup, waktu, kegiatan, tempat pelaksanaan ya itu. Ya, jadi ruang lingkup dibatasi seperti itu. Kemudian baru kita masuk ke bab 2. Ada yang ditanyakan bab 1? izin Pak, izin Ya, bertanya. silakan. Tadi disampaikan untuk di bab 1 ada beberapa hal yang boleh nggak diisi dulu kayak tujuan dan lain-lain. Berarti untuk yang pas rancangan ke depan yang waktu kami harus ngumpul rancangan tanggal 15 atau yang sebelumnya itu nggak apa-apa kosong dulu Pak, setelah selesai baru kami lengkapin. Seperti itu ya Pak maksudnya? Iya, maksudnya di sini kalau nanti kita sudah dapatkan kegiatan-kegiatan. Kenapa Kak? Tadi mic aku lagi hidup. Zoom-nya lagi hidup Kak. Ya, tapi nanti kalau sebelum seminar semuanya udah harus lengkap. Oh, ya, semuanya harus lengkap. Nanti target saya akan saya berikan gitu ya. Di tanggal 16 itu udah sampai mana sih? Teman-teman harus nulis sampai di mana sih? Nah, tanggal 23 itu udah harus selesai gitu. Itu targetnya. Ya. Baik, terima kasih. Ini nanti ditulisnya setelah kita punya kegiatan-kegiatan. Biar nanti kita cantumkan di sini gitu. Di tujuan khusus ini. Gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih. Yang lain ada? Nggak ada. Kalau nggak ada kita lanjut ke bab 2 ya. Ya, bab 2 isinya tentang profil instansi dan profil peserta. Profil instansi teman-teman sekalian ambil dari aturan yang terbaru. Ya, ambil dari aturan yang terbaru. Ya. Jadi jangan sampai teman-teman ambil dari aturan yang lama ya, ambil dari aturan yang terbaru. Terkait visi, misi, dan core value organisasi ini udah nggak ada lagi ya. Nanti teman-teman sekalian pakai core value-nya yang berakhlak, ya kan? Ya, hati-hati dengan visi misinya. Kalau dia nggak terbaru nanti
akan berbeda nantinya. Nah, makanya tolong ambil dari yang terbaru. Kemudian struktur organisasi juga untuk kabupaten kota ambil yang terbaru. Nah, ambil yang terbaru. Nah, kalau bisa di sana nanti di struktur itu terlihat tuh nama teman-teman sekalian ada di mana sih gitu ya. Ada di tim mana gitu kan. Nah, biar kelihatan di sini. Ya. Itu profil instansi ya. Kemudian profil peserta. Profil peserta kalau saran saya profilnya itu pakai cerita. Ya, jangan kaku, pakai cerita. Jadi ya teman-teman menceritakan bukan kondisi, profilnya teman-teman sekalian gitu. Kalau teman-teman punya kompetensi yang diunggulkan, sebutkan di sini. Jadi ini adalah ajang teman-teman storytelling gitu ya, cerita tentang dirinya teman-teman sekalian dan keunggulannya teman-teman sekalian. Gitu. Jadi kita biasakan cerita itu dengan bukannya kita sombong enggak, tapi profil itu perlu gitu. Profil itu perlu diceritakan keunggulannya dan keterampilannya teman-teman sekalian gitu. Ya. Jangan sungkan-sungkan kalau memang punya keterampilan tunjukkan di profil ini ya. Gitu. Karena ini akan nantinya bisa dilihat juga oleh orang lain bahwa oh memang ahlinya teman kita ini di sini gitu kan. Nah itu pentingnya ya, pentingnya profil peserta ini. Oke, ada yang mau tanyakan bab 2? Masih aman ya? Kalau yang izin Pak, Ya. kalau yang terkait struktur organisasi tadi itu apa bentuknya kayak bagan gitu Pak? Ya, kalau struktur organisasi kayak seperti bagan gitu ya, bagan struktur gitu. Ya, itu kan bagian dari ini kan, dari keseluruhan profil instansi kan. Jadi itu satu bagian aja. Jadi ada gambar struktur organisasinya. Gitu. Nah kalau bisa sih di situ ada namanya teman-teman ada di mana gitu kan. Ya. Oke, baik Pak. Oke ya, ada lagi? Jangan lupa profil peserta storytelling. Ya. Jangan lupa. Mungkin Pak mau Silakan. melanjutkan dari Rafin. Ini kan kalau di tempat kita mungkin ya pakai tim kerja gitu kan Pak. Misalnya saya di PDS gitu. Nah itu bagannya itu gimana ya Pak? Soalnya kalau dari sisi pekerjaan saya sering ke mana-mana gitu Pak. Jadi resminya di tim IPDS kan? Iya. Ya kan? Resminya di situ, di SK-nya Pak. di situ. SK nggak menyebutkan tim ya? Iya Pak Is ya? Iya, nggak nyebut. Iya. Nah, SK-nya menyebutkannya apa sih? Di mana tempatnya? Nggak ada ya? Nggak ingat ya? Nggak ada Pak. Iya. Nggak ada ya? Yang intinya nama teman-teman ada di tulis aja di situ tim PDS misalnya kan gitu ya. Ya tulis aja di situ. Ya karena kan memang kita juga udah tahu bahwa unit kerja udah nggak ada kan gitu. Ya. Jadi tulis aja di situ. Jadi nggak perlu menulis di seksi-seksinya nggak perlu. Jadi di fungsional itu, di kumpulan fungsional itu ada tim kerja IPDS, tim IPDS dan di bawahnya ada nama kita gitu. Itu aja sih. Cantumkan begitu di bagannya biar kelihatan gitu bahwa kita ada di tim IPDS gitu. Gitu, Mas Faiz. Iya Pak. Ada lagi?
Makasih beneran yuk, kami udah siap loh. Oke, kita lanjut ya ke bab 3E. Nah, bab 3 ini bab yang paling utama ya, karena di sini adalah rancangan aktualisasinya. Ya, deskripsi isu. Deskripsi ini relevan dengan agenda 3. Jadi teman-teman sekalian, tolong karena isu itu diambil dari agenda 3, maka teman-teman membuat paragraf-paragraf yang menceritakan bahwa isu yang diambil itu adalah bagian dari agenda 3. Ya, bagian dari agenda 3. Sebutkan, ya kan? Sebutkan agenda 3-nya mata pelatihan apa, gitu ya. Nah, kemudian kondisi yang ada sekarang seperti apa? Kemudian indikatornya, ya ini yang saya bilang ada evidence base nggak? Gitu. Nah, kalau semuanya ada, evidence base-nya ada, ini akan lebih bagus. Ya, akan lebih bagus. Nah, nanti bisa diceritakan isu ke-1, isu kedua, isu ketiga. Nah, ini 3 isu ini sebenarnya nggak mutlak harus 3, bisa aja lebih dari 3 juga gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan lebih dari 3, nggak usah khawatir, ya tambahin aja, ya tambahin aja. Nah, mungkin di dalam isu ini nanti teman-teman bisa menyebutkan permasalahannya apa aja gitu ya. Kemudian dampaknya, misalnya dampaknya ke mana aja, ya ke diri sendiri, ke internal, ke mana, ke rekan kerja kah, atau ke organisasi kita gimana, ke eksternal gimana, kalau misalnya ada dampaknya sampai ke eksternal. Ya, jadi di isu ini teman-teman bisa ceritakan isu ini, ya permasalahan-permasalahannya apa aja. Oke, tuh. Ya kalau bisa menceritakan dampaknya lebih bagus lagi gitu. Dampak kalau ya isu ini keluar dampaknya seperti ini, gitu kan? Ya itu juga bisa disampaikan di sini di isu ke-1, kedua, ketiga. Ya, oke. Ini belum dipilih loh. Ini adalah baru isu. Ya. Kemudian kalau saran saya, isu ini metodenya seperti apa sih pencarian isunya? Ya biasanya kan kalau di teori kan ada scanning environmental scanning kan. Ya itu mungkin teman-teman bisa sebutkan tuh, ya bisa sebutkan bahwa kami dengan memperhatikan lingkungan, memperhatikan kerjaan kita atau pengalaman-pengalaman kita, ya maka kami mendapatkan isu-isu sebagai berikut atau permasalahan-permasalahan sebagai berikut, gitu ya. Jadi sebutkan metode pencarian isunya. Ya. Oke, ini contoh dari rumusan isu. Ya. Kalimatnya negatif, fokus ke lokus. Nah, ini contohnya aja. Jadi teman-teman silakan buat yang lebih baik juga nggak apa-apa. Nah, ini nggak kaku juga ya teman-teman sekalian ya. Yang jelas kalimatnya negatif, kemudian fokus ke lokusnya. Ini lokusnya ya kan? Ini lokusnya ada di beberapa sekali. Ini lokus. Gitu. Contohnya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai deskripsi isu? Izin Pak. Ya, silakan. Bertanya. Nah, jadi di Satker saya ini ada 2 CPNS, saya ada teman saya. Nah, dua-duanya ini masuknya ke tim PDS. Nah, ini kan bakal potensi memiliki isu yang sama gitu ya, Pak. Mungkin salah satu atau beberapa isunya mungkin dapat sama. Nah, itu gimana, Pak? Ya, oke. Jadi kalau teman-teman kan sebenarnya kan gini loh, Pak Is. Makanya saya sampaikan kepada teman-teman, kita sebenarnya nggak melihat yang lain dulu kan. Kita mencari dari posisi kita dulu gitu ya. Jadi prosesnya begitu, kita cari dulu dari sisi kita,
Ya permasalahan-permasalahan yang kita tahu dari pengalaman-pengalaman kita, itu kita catat gitu. Jadi prosesnya itu harus dijalanin dulu kalau menurut saya. Ya misalnya ketemulah sama, tapi sebenarnya kalimatnya masih berbeda gitu. Walaupun hampir sama gitu ya, tapi kemungkinan kalimatnya akan berbeda. Misalnya itu satu. Nggak mungkin kalimatnya sama plek gitu, nggak. Kalau menurut saya nggak mungkin, ya kan? Nah, pasti karena kita rumuskan sendiri kan gitu. Kemudian ini kan yang dibawa nantinya ke yang tadi saya sampaikan kan, bersama-sama dengan mentor kan. Ya, bersama-sama dengan mentor. Bahwa inilah isu-isu kami yang kami temukan nih, sama-sama berdua nih misalnya. Ya, ini isu-isu kami yang kami temukan. Ya, misalnya ada yang sama, ya nggak apa-apa juga. Cuma kan kita perlu sampaikan kan ke mentor kita. Nanti mentor sampaikan berdasarkan pengalaman. Oh, saya rasa nggak hanya itu, ada lagi nih tambahan isu. Untuk kamu mungkin isunya ini ya, tambahin coba. Kan kamu ngerasain gini nggak? Kan gitu. Diskusi, ada diskusi dengan mentor. Karena yang pengalaman kan mentor. Ya. Atau dengan sebelum ke mentor kita diskusi dengan rekan kerja kita juga bisa. Untuk menambah perbendaharaan isu tadi. Gitu. Supaya kita bawa ke mentor dengan gagah lah, kita bawa isu dengan gagah karena kita punya isu gitu. Ya, kalau kita nggak punya apa-apa itu yang nggak gagah gitu ya. Kita nggak punya apa-apa untuk kita diskusikan dengan mentor untuk apa gitu. Ada Pak Sugi? Ya udah nanti. Kalau ini nanti saya kunci aja nggak apa-apa. Nah. Ini perpus kan? Yang mana nih? Oh ini. Oke, silakan. Ya, mohon maaf ya. Jadi apa namanya dititipin kunci. ya jadi teman-teman sekalian gitu ya. Bisa aja kemungkinannya sama, tapi kalimatnya pasti berbeda lah, nggak sama banget, nggak sama persis. Tapi nggak mungkin tiga-tiganya sama kan? Mungkin nggak sih tiga-tiganya sama? Nggak mungkin juga, gitu. Ya kan? Nggak mungkin juga. Oke, kalau ada yang sama, nggak apa-apa Pak ya Pak, nggak apa-apa. Cuma sama persis, nggak mungkin kayaknya sama persis dengan kalimat-kalimat yang sama gitu ya. Nggak mungkin, karena kita bisa buat kalimat sendiri kan, sesuai dengan versi kita. Gitu, Mas Faiz. Ya, terima kasih Pak. Ada lagi? Ya, kalau nggak ada, kita lanjut ke penetapan core issue. Ya, di penetapan core issue ini tentunya ya seperti yang tadi saya sampaikan, ceritakan apa yang teman-teman lakukan. Gitu. Kalau teman-teman melakukan diskusi dengan rekan kerja, diskusi dengan mentor, itu ceritakan. Gitu. Ceritakan, jangan sampai apa yang sudah kita lakukan teman-teman nggak catat di rancangan kita ini. Yang perlu digarisbawahi, rancangan kita ini bukan tulisan akademis ya teman-teman ya, yang kata-katanya harus bagus segala macam, bukan, enggak. Yang pasti kita bisa menjelaskan dengan kata-kata kita gitu ya, sehingga yang membacanya juga clear, jelas gitu ya, jangan sampai nggak jelas juga kan gitu ya, membacanya jelas. Dan tentunya dengan bukti-bukti kan, kalau pakai bukti-bukti kan enak ya nggak, kalau pakai bukti-bukti misalnya saya diskusi dengan mentor, dengan rekan kerja, tapi nggak ada foto segala macam, ya sama aja tuh. Kalau ada foto kan lebih enak ya, lebih bagus kan. Ada fotonya nih, saya lagi diskusi, ya kan, dengan rekan kerja. Ya, itu lebih bagus kalau menurut saya. Jadi maksud saya, semua yang teman-teman lakukan, dokumentasikan, foto, karena itu berharga. Gitu. Ya, jangan sampai nggak tercatat. Ya, tolong dokumentasikan semua yang teman-teman lakukan. Ya. Nah, ini
dampaknya, ternyata dampaknya ada di sini ya. Mohon maaf ya, tadi di atas berarti nggak ada dampaknya, di sini belum ada dampak. Dampaknya ada di sini. Ya, gitu ya, mohon maaf ya teman-teman. Ya, jadi di sini dampak ke individu peserta, kemudian dampak ke unit kerja peserta, dan dampak ke unit kerja lainnya, serta stakeholder eksternal, gitu ya. Nah, dampak di sini setelah isu itu terpilih, ya kan? Setelah isu itu terpilih. Pak, kalau saya cantumkan di sini satu persatu, ya sebenarnya boleh juga sih, boleh juga. Cuma nanti kebanyakan kan, kebanyakan teman-teman mau menuliskan dampaknya, gitu ya. Nah, kalau bisa setelah isu itu terpilih. Ya, tadi ada buktinya, bisa diceritakan pakai metode. Ya, bisa tadi yang saya sampaikan, kalau dapat 5, pilih 3 dulu, baru pilih 1. Jadi ada dua tahap. Ya, 2 tahap pemakaian metode. Yang metode pertama pakai APKL, yang metode kedua pakai USG. Gitu. Ya, jadi bisa 2 kali tahap pemilihan isu. Ya, bisa kalau ada 5 isu. Nah, maka terpilihlah 1 isu kan. Nah, di dalam terpilihnya 1 isu itu, yang teman-teman sekalian, kan ada angka-angkanya tuh, teman-teman, ya kan? Ada angka-angkanya kan? Kebayang nggak? Metode APKL dan USG itu ada angka-angkanya di dalamnya kan? Maksimal 5 kan? Skala Likert 1 sampai 5. Nah, di dalam angka-angka itu yang paling besar lah yang terpilih kan, nantinya dijumlah, kemudian yang paling besar yang dipilih. Dan jangan lupa diarsir, ditebalkan lah, yang pasti ditandain lah yang terpilih ya, yang terpilih ditandain di tabelnya, kemudian baru teman-teman menjelaskan angka-angkanya tersebut. Ya, dari isu yang terpilih dijelaskan angka-angkanya. Kenapa dia dipilih dikasih angka 5? Kenapa dikasih angka 4? Kenapa dikasih angka 3? Ya kan? Tidak. Nah, nanti jelaskan tuh dari isu terpilih. Ya, angka-angkanya itu. Tidak. Oke? Ada penjelasannya. Jangan sampai nggak ada penjelasannya. Jadi jelas kenapa isu itu terpilih menjadi isu prioritas. Sebelum ada dampak ini, ya. Oke, setelah tabel itu, tabel APKL atau USG-nya itu ada penjelasan, ya. Ada penjelasan baru muncullah dampak ini, ya. Gitu. Oke, sudah sampai ke eksternal dampaknya. Baru kita masuk ke, ada yang pertanyaan sampai di penetapan core isu? Ada? Izin bertanya, Pak. Silakan, Mbak. Bisa. Itu kan yang ditampilkan untuk dampaknya ada 4. Ada untuk diri sendiri, unit kerja lain, sama stakeholder eksternal. Kalau misalnya dampaknya itu cuma ada untuk misalnya individu gitu kan, individu peserta, unit sama unit kerja peserta, sedangkan untuk unit kerja lain ataupun stakeholder eksternal tidak ada, itu dihilangkan atau gimana ya Pak? Makasih Pak. Oke. Jadi dampak di sini teman-teman sekalian, kenapa ada 4 tertulis seperti ini? Karena dampak di sini adalah bisa saja dampak tidak langsung. Ngerti dampak tidak langsung, ngerti nggak ya di sini? Jadi bisa saja dihubungkan sehingga terjadilah dampak itu menjadi eksternal. Kalau dampak individu, pasti nggak? Jangan ragu ya, udah pasti ini dampaknya individu ke kita. Ya kan? Kalau sudah ke kita, pasti nggak ke unit kerja. Kan gitu ya. Pasti kan? Bisa langsung kan kalau ke unit kerja. Kalau ke unit kerja lainnya,
Bisa aja, cuma nggak langsung dampaknya. Karena dampak ke unit kerja kita pasti berdampak ke organisasi kita. Ya kan, dampak ke organisasi kita pasti berdampak ke unit kerja yang lain, kan gitu. Jadi dampaknya tidak langsung. Demikian juga ke eksternal. Jadi di sini teman-teman sekalian, teman-teman bisa pinter-pinter mencari dampak tidak langsung. Oke? Itu Mbak Desi? Baik, Ya, Pak. jadi Terima kasih dihubungkan banyak. ya. Nah, ya. Mas Rafin tadi mau tanya? Sama Pak Sama ya. pertanyaannya. Oke. Ada lagi teman-teman? Jadi eksternal itu ada BPS provinsi, Pemda, dan stakeholder lainnya. Ya. Maaf Pak, Oke, kemudian lanjut ke ya. ini tadi yang nomor 3 kan unit kerja lain, terus di stakeholder eksternal itu termasuk BPS provinsi. Jadi definisi unit kerja lain itu gimana ya Pak? Unit kerja lain di sini adalah yang masih dalam satu satker. Misalnya tim lain lah, bagian umum misalnya. Atau tim yang lain, tim produksi atau tim distribusi kalau kita di PDS ya. Gitu. Baik Pak. Ya. Jadi internal itu cakupannya adalah organisasi kita, di satker kita. Ya. Oke, kemudian yang C, analisis core isu. Nah, di sini ya, setelah mendapatkan satu isu tadi, ya, kemudian kita analisis. Ya, teman-teman, jangan sampai teman-teman sekalian langsung memunculkan gambar fishbone. Kalau menurut saya, antarkan dengan paragraf. Ya kan? Kan lebih bagus tuh, antarkan dengan paragraf, baru muncul gambar fishbone-nya. Gitu. Ya. Setelah mendapatkan isu bla 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 bla, maka akan dicari akar penyebab masalah dengan metode fishbone misalnya, kan gitu ya kan. Nah, ini apa istilahnya paragraf awal yang mengantarkan fishbone-nya itu. Jangan sampai tiba-tiba fishbone muncul gitu. Ini apa-apaan? Ini kan gitu ya. Nggak ada pengantar apa-apa, tiba-tiba muncul fishbone. Ya. Kemudian setelah fishbone itu dicari, saran saya nih cari fishbone dengan sebaik-baiknya. Ya. Akar penyebab masalahnya itu cari dengan sebaik-baiknya sampai teman-teman mendapatkan fishbone bukan tulang ikan yang laut ya. Ikan laut kan tulang ikannya sedikit kecil apa gede-gede gitu ya, tapi kalau saran saya tulang ikannya tulang ikan sungai gitu, yang apalagi ikan air payo itu ya, kayak bandeng itu kan ada cabang-cabangnya banyak gitu ya. Nah, saran saya seperti itu supaya teman-teman bisa dapat akar penyebab masalahnya gitu. Ya. Nah, baru setelah itu teman-teman sekalian dijabarkan, dinarasikan, ya. Dijabarkan. Masih lambatnya, masih sulitnya, masih mahalnya, tidak efektif dan tidak efisien, tidak akurat, ya kan gitu. Ya ini istilahnya ini kata-kata pelayanan lah, kata-kata pelayanan kan itu masih lambat, masih mahal, masih sulit, ya kan itu kata-kata pelayanan yang kata-kata negatif dari pelayanan. Belum. Ya kan? Lagi ada Zoom. Lagi ya. Nah, baru nanti teman-teman sekalian setelah mendapatkan kata-kata yang negatif dari pelayanan tersebut, ya baru masuk dari istilahnya dari penjelasan fishbone lah, baru nanti masuk ke gagasan kreatifnya.
ya, dari fishbone yang didapat gitu ya, dengan akar penyebab masalahnya apa saja, sebutkan akar penyebab masalahnya, akan dicari gagasan kreatifnya, yaitu, nah baru nih contoh gagasan kreatifnya, baru muncul contoh gagasan kreatifnya ya. Oke. Nah, ini contoh dari kalimat gagasan kreatif. Nah, sebelum masuk ke sini, ya, setelah contoh ini gagasan kreatif ini disebutkan, ya, kemudian baru ada paragraf terakhir untuk mengantarkan ke tabel ini, ya. Gagasan kreatif tersebut, ya, akan diselesaikan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Boleh sebutkan kegiatannya dulu, baru masuk ke tabel. Oke. Ya, jadi gagasan kreatif ini diselesaikan dengan kegiatan-kegiatan. Nah, sebutkan dulu kegiatan-kegiatannya, baru masuk ke tabel. Nah, ingat teman-teman ya, kegiatan itu kan kenapa dibilang minimal 4? Karena ada kegiatan persiapan, ada kegiatan pelaksanaan, ya kan, ada kegiatan evaluasi dan monitoring. Monitoring dan evaluasi, atau kegiatan uji, pengujian, dan evaluasi. Evaluasi uji ya, sama. Ya, jadi ada 4, minimal ada 4 gitu. Nah, yang sebenarnya kalau di dalam kegiatan itu kan dari persiapan aja bisa dipecah nantinya. Ya, kemudian pelaksanaannya juga bisa dipecah jadi beberapa kegiatan, kan? Oke. Ya, jadi minimal ada 4 kegiatan. Yang nantinya satu kegiatan dengan kegiatan yang lain saling berkaitan, menghasilkan satu output yang besar. Nah, ini kalau gagasannya ini kira-kira outputnya apa? Kalau gagasannya seperti ini, kira-kira outputnya apa? Output besarnya. Output besarnya adalah database kan, database indikator strategis kan gitu, ya kan? Pengelolaan database indikator, outputnya adalah database nanti yang bisa dikelola dengan baik, ya kan? Gitu. Jadi output besarnya ada. Setiap kegiatan pasti ada outputnya juga, gitu. Ya, makanya di dalam tabel ini itu ada output hasil dari kegiatan. Oke, jadi kegiatannya apa saja nanti dijabarkan di sini satu persatu. Jadi di kegiatan, misalnya kegiatannya yang pertama adalah membuat, karena kita mau tahu alur dari proses pekerjaan yang ada di permasalahan kita, ya bisa aja di sini teman-teman belajar atau membuat diagram bisnis proses dulu misalnya, kan bisa aja seperti itu. Karena teman-teman mau tahu nih alurnya seperti apa sih sebenarnya ada bisnis proses dari permasalahan saya ini. Ya, bisa aja teman-teman di sini mempelajari dulu ya bisnis proses dari permasalahan yang ada yang diangkat oleh teman-teman sekalian. Gitu. Ya. Nah, itu misalnya ya tahapan kegiatan yang pertama seperti itu. Kemudian kira-kira tahapannya apa? Ya, yang pertama misalnya kalau kita mau belajar bisnis proses kan mengumpulkan kalau yang
kegiatan atau tahapan kegiatan yang pasti kan ada persiapan itu juga ya, ada persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi, ada 3 juga kan. Ditambah dengan yang pasti lagi nih, yaitu kegiatan melaporkan di akhir ya. Jadi kegiatan awal itu konsultasi, ya kan, konsultasi sama mentor, ya kan. Di tahapan kegiatan ini, tahapan pertama itu konsultasi selalu. Setiap kegiatan, tahapan pertamanya adalah konsultasi kepada mentor untuk minta kejelasan. Apakah tahapan saya ini sudah benar nih untuk membuat diagram bisnis proses? Ya, kemudian baru yang kedua persiapannya, misalnya mencari referensi kah, ya kan, persiapannya. Kemudian yang ketiga baru pelaksanaannya, membuat diagram bisnis proses. Yang keempat, ya, misalnya dievaluasi dulu kan, ya, udah benar atau belum diagramnya. Ya, baru yang kelima laporkan pada mentornya. Gitu. Jadi ada 5 tahapan kegiatan. Ya minimal 4 lah, minimal 4. Karena yang ya kalau menurut saya sih minimal 5. Kenapa? Karena yang 3 udah pasti, ada persiapan pelaksanaan evaluasi, dan yang pasti yang pertama adalah kegiatan konsultasi dengan mentor. Yang ketiga, yang terakhir adalah melaporkan bahwa satu kegiatan ini sudah selesai kepada mentor. Jadi laporan kepada mentor setiap akhir kegiatan. Ya, setiap akhir kegiatan. Nah, output apa? Karena dia diagram bisnis proses, outputnya berarti satu dokumen diagram bisnis proses. Kan gitu ya? Itu outputnya. Jadi setiap kegiatan ada outputnya. Jadi tulis aja 1, ya, angka 1, kemudian huruf 1, kegiatan dokumen kegiatan bisnis dokumen diagram bisnis proses. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada? Ya, saya rasa sampai di situ dulu. Ya, supaya apa? Supaya teman-teman nggak kebanyakan nanti. Oh, kebanyakan bingung nanti. Kita kerjakan bertahap-tahap saja, ya. Sampai di sini. Jadi minggu depan itu target kita teman-teman sudah menulis sampai di sini. Oke, itu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Nggak ada ya, udah jelas ya berarti ya. Ya. Pak, Hmm. izin bertanya, yang Ya. rancangan aktualisasi ini dari kegiatan dan tahapan kegiatan itu harus lengkap ke dari awal sampai nanti aktualisasinya, atau sampai hanya minggu depan, rancangan sampai minggu depan saja, seperti itu? Gimana Mbak Mudi? Yang untuk kegiatan dan tahapan kegiatannya ini, apakah rancangannya itu hanya sampai minggu depan dulu yang ditulis, atau lengkap nanti sampai yang pada aktualisasinya gitu, Pak? Jadi ini kan rancangan ini yang akan kita laksanakan saat aktualisasi, Mbak Mudi. Jadi kita merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan saat aktualisasi. Kita belum melaksanakan kegiatan-kegiatan ini saat nanti menulis rancangan, tapi kita baru merencanakan. Ya, baru merencanakan.
Ya, baru merencanakan kegiatan-kegiatannya apa aja, tahapan kegiatannya bagaimana. Gitu. Ya, nanti dia saat aktualisasi, nah, teman-teman sekalian kan diseminarkan dulu nih semuanya. Jadi si rancangan ini diseminarkan dulu nih, rencananya ini diseminarkan dulu, ya istilahnya disetujui atau tidak dulu dengan penguji. Nah kalau udah disetujui, baru teman-teman sekalian nantinya bisa melaksanakan saat tahapan aktualisasi. Itu jelas ya Mbak Modi? Masih bingung? Dapat, udah mengerti. Makasih, Pak. Gitu ya. Ya. Nah, oke. Jadi ini semua yang kita buat ini adalah perencanaan. Yang perencanaannya dulu. Ya, rancangannya dulu, direncanakan dulu. Yang akan kita lakukan saat aktualisasi. Oke, atau kita lanjut biar semuanya tuntas dulu. Ya, nanti apa namanya pembuatannya kita batasi sampai di sini untuk minggu depan. Gimana teman-teman sekalian? Boleh Pak. Biar ada gambaran sampai akhir. Sampai akhir dulu ya. Biar ada gambaran juga. Oke, ya mudah-mudahan teman-teman relax dulu supaya nggak numpuk nih. Tapi kalau bisa sih dicatat. Ya teman-teman nggak apa namanya nggak ada yang ketinggalan nantinya. Oke. Perlu digarisbawahi bahwa output satu kegiatan satu output. Jangan ada satu kegiatan dua output. Ya. Satu kegiatan hasilnya satu output. Kalau misalnya ada dua output, berarti itu bisa dipecah menjadi dua kegiatan. Ya, jangan sampai kegiatannya satu kegiatan dua output. Misalnya kegiatannya mengentry dokumen misalnya kan. Di sini 10 dokumen ya nggak apa-apa karena 10 dokumen bukan itu namanya bukan satu output ya kan. Itu namanya satu output juga gitu. Cuma jumlahnya aja yang banyak gitu kan. Ya, satu output juga. Kecuali outputnya berbeda kan. Yang satu misalnya dokumen diagram bisnis proses, yang satu lagi isinya tentang infografis misalnya. Berarti kan ada dua output kan di situ. Ya. Ada dua output yang sebenarnya bisa dijadikan dua kegiatan. Jadi ciri-cirinya satu kegiatan itu adalah outputnya satu, bukan dua. Ya, outputnya satu. Ciri-cirinya kegiatan itu. Ya, kalau misalnya outputnya dua, berarti bisa saya bikin jadi dua kegiatan. Semakin banyak kegiatan, semakin bagus nggak? Ya tentunya ada effort, ada kualitas nilai juga kan gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, kualitas itu bisa dilihat dari effort juga gitu. Dari effort yang teman-teman lakukan. Tapi Pak, waktunya kan nggak lama gitu ya, cuma sebentar. Ya ini kan masalah pengelolaan waktu. Bagaimana teman-teman bisa memanage waktu. Ada kok yang bisa sampai lebih dari 5 kegiatan kan gitu, ya kan? Murid dia bisa kok kan gitu. Padahal kondisinya kan sama sebenarnya di kabupaten kota juga gitu loh maksudnya. Ya kan? Kayak gitu-gitu ya. Ya, jadi setiap effort yang teman-teman lakukan pasti ada reward. Ya, pasti ada reward. Ya. Jadi nggak usah ragu-ragu kalau teman-teman mau memberikan yang terbaik, silakan berikan yang terbaik.
Ya, tadi ya, satu kegiatan, satu aktif. Kemudian yang kolom 5-nya adalah keterkaitan substansi mata pelatihan. Nah, ini yang penting. Ya, keterkaitan substansi mata pelatihan. Karena ini akan dikaitkan dengan agenda 2 dan agenda 3. Kalau melihat garisnya, ya, garisnya seperti ini, berarti teman-teman mengkaitkannya dengan setiap tahapan kegiatan, gitu. Setiap tahapan kegiatan. Ya, teman-teman bisa ceritakan di tahapan kegiatan tersebut, cerita ya. Bagaimana teman-teman sekalian melakukan indikator dari nilai-nilai berakhlak. Ya, indikatornya yang teman-teman lakukan. Kan berorientasi pelayanan ada indikatornya ya. Nah, itulah yang dilakukan di dalam setiap tahapan. Saya melakukan konsultasi dengan mentor atau atasan langsung saya secara sopan, ya kan. Sopan itu dalam kurung misalnya harmonis misalnya atau nah, kalau ada di dua, kan ada nggak indikator yang ada di dua nilai? Kalau ada, ya cantumin aja salah satunya di salah satu nilai aja ya. Ya, nah di sini silakan teman-teman eksplor nih cerita ini dari tahapan kegiatannya supaya rinci dan teman-teman supaya dapat semua indikator di dalam 7 nilai tersebut. Ya, jadi di setiap tahapan kegiatan teman-teman cerita apa yang dilakukan dan masukkan nilai indikator nilai dari berakhlak tersebut. Ya. Makanya indikator nilai berakhlaknya sebagai kamus. Ya, sebagai kamus. Nah, jangan lupa di bawahnya kan keterkaitan yang pertama kan di agenda 2 nilai-nilai dasar. Keterkaitan yang kedua ada dengan agenda ketiga yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Kaitkan juga satu kegiatan ini ke dua agenda di dua mata pelatihan di agenda 3 itu. Ya, jadi begitulah cara penulisan di keterkaitan substansi mata pelatihan. Oke. Setelah itu baru teman-teman masuk ke dalam. Jadi gini, kalau membuat tabel ini, kalau bisa teman-teman clear dulu ini kegiatan tahapannya dan outputnya baru masuk ke kolom 5. Jadi clear. Ini Pak, suaranya terputus Pak.
Kabar Indonesia lagi di telepon, bapaknya nggak angkat, tapi ringing sih.
Oke, sorry ya. Udah disuruh pulang kali ya. Mati mati wifi-nya semua internetnya. Ini saya pakai tethering ke hotspot. Ya, sorry ya teman-teman ya. Nggak tahu ada kendala apa ya. Nah, daripada cari-cari permasalahannya di mana, dia pakai tethering dulu biar cepet ya. Oke. Saya lanjut share ya. Ya, ada yang mau ditanyakan sampai di sini, teman-teman? Nah, kita lanjut dulu ya. Oke. Nah, baru setelah tadi di kolom 5, teman-teman masuk ke kolom 6. Kolom 6 itu adalah kontribusi. Ya, jadi di sini kontribusi kegiatan ini terhadap visi dan misi organisasi. Gitu bacanya. Jadi kontribusi kegiatan yang di sini, yang di kolom 2 terhadap visi dan misi organisasi. Tapi mungkin nggak kontribusi kegiatan ke visi dulu? Mungkin nggak? Kayaknya nggak mungkin kan? Kalau kegiatan, dia kan ke arah program baru ke misi baru ke visi, kan gitu ya. Jadi kalau mau kontribusi kegiatan ini, berarti ke misi dulu. Jadi kontribusi kegiatan ke misi keberapa? Gitu. Ya, sebutkan misinya keberapa dan sebutkan juga misinya. Ya, jadi kontribusi kegiatan ke misi, kemudian baru dari misi berkontribusi. Gitu. Ya, jadi jangan dibalik. Nggak mungkin kontribusi ini langsung ke visi. Gitu. Kontribusi kegiatan tuh pasti ke misi dulu, baru ke visi. Karena urutannya kan dari visi ke misi, dari misi ke program, dari program ke kegiatan, misalnya kan gitu kan urutannya. Jadi kalau dari kegiatan pasti ke misi dulu, ya baru ke visi. Ya, jangan sampai salah nanti tulisannya, ya susunan tulisannya jangan sampai salah. Oke? Nah ini contoh-contohnya ya, contoh-contohnya. Contoh-contohnya sudah disampaikan juga, ya. Tapi saran saya, teman-teman nggak usah kaku di contoh-contoh. Jangan sampai kaku di contoh-contoh. Oke? Ya, ini contohnya. Ini maksudnya contoh uraiannya ya. Jadi setelah dicatat di sini, diuraikan lagi di sini. Diuraikan lagi. Jadi banyak dong. Ya. Atau di sini rekapannya aja, ya. Di sini uraiannya gitu. Ya karena di sini kan kalau diuraikan di sini mungkin banyak ya. Ya kan? Di sini rekapannya aja. Berakhlak indikatornya apa aja? Berakhlak. Berorientasi pelayanan indikatornya apa aja? Akuntabel indikatornya apa aja? Terus harmonis, kompeten indikatornya apa aja? Harmonis apa aja dan seterusnya. Baru nanti di sini yang uraiannya di bawahnya adalah uraian dari yang di atas ini. Itu teman-teman. Ya ini cara penulisan kolom 5 ini. Ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya lagi. Berarti yang untuk minggu depan itu sampai yang kolom 6 ini ya Pak? Atau hanya sampai yang tahapan kegiatan tadi?
Kalau target saya sih sampai di output ini aja dulu yang Oh, output aja dulu. Berarti yang kolom 5 dan 6-nya nanti ya, Kak? nanti kita ada waktu seminggu lagi kan untuk meneruskan gitu. Ya kan dari tanggal 16 ke tanggal 23 berarti kan ada seminggu lagi gitu kan. Ya kan? Makanya fokusnya sampai ke sini dulu teman-teman. Nanti belakangan yang kolom 5 dan 6 serta uraiannya belakangan. Karena ini banyak juga. Ya. Gitu. Oke, baru setelah itu ini di rekap. Jadi dari sini, dari kolom 5 ini direkap berapa kali dia dalam kegiatan 1 berorientasi pelayanan dilakukan. Ya kan? Berapa kali dalam kegiatan 2 berorientasi pelayanan dilakukan. Gitu. Jadi ini rekapan. Ya. Rekapan. Oke. Nah, ini jumlah mata pelatihan yang diaktualisasikan per kegiatan. Sebenarnya ini kan mata pelatihan. Nah, di kegiatan 1 berapa kali mata pelatihan berorientasi pelayanan diaktualisasikan? Ya. Di kegiatan 1 juga berapa kali akuntabel dilakukan. Jadi sebenarnya jumlah mata pelatihan ya jumlah keseluruhan juga gitu, ya kan? Jumlah keseluruhan. Ya, sehingga jumlah dari kolom jumlah aktualisasi per mata pelatihan ini sama dengan jumlah mata pelatihan yang diaktualisasikan per kegiatan. Gitu. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini juga jangan sampai seperti ini ya teman-teman ya. Nanti ada paragraf pengantarnya, pengantar tabel ya. Nanti ditambahin ya. Ini tentang contohnya kayak gini, terus nggak ada paragraf pengantar tabel. Nah, teman-teman buat paragraf pengantar tabelnya, jangan sampai nggak buat paragraf pengantar tabelnya. Ya. Nah, ini bab 4 nih yang terakhir. Ada yang mau ditanyakan bab 3? Kalau nggak ada, bab 4. Izin, Pak. Ya, silakan. Oke. Apakah untuk yang bab 3 tadi, apakah memungkinkan untuk satu tahapan kegiatan itu mengaktualisasikan beberapa mata pelatihan gitu, Pak? Jadi satu tahapan itu bisa kita kaitin ke 2 mata pelatihan. Jadi ya, mungkin 2. Mungkin kan, Bang. Bisa ya? Bisa banget. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi kalau teman-teman bisa explore lagi gitu ya apa yang teman-teman lakukan itu semakin baik. Ya, semakin baik. Karena tadi effort pasti ada reward gitu. Itu kuncinya. Setiap effort pasti ada reward. Oke, kemudian ada lagi? Nah, kalau nggak ada, kita masuk ke bab 4. Ya, bab 4 itu adalah rencana jadwal kegiatan aktualisasi. Jadi, teman-teman sekalian, tolong teman-teman nanti buat juga paragraf pengantarnya dari rencana jadwal ini, ya, kemudian masuk ke dalam tabel dari rencana jadwal kegiatan. Nah, tabelnya, ini mohon maaf nih masih 2002, belum saya ganti ya. Ya, jadi ini disesuaikan ya, setiap minggunya disesuaikan dengan yang teman-teman laksanakan. Ini sekalian saya ganti aja, biar nggak bingung.
jangan khawatir. Jadi disesuaikan dengan tanggal aktualisasinya ya. Ada 6 minggu. Ada 6 minggu. Ya, ada 6 minggu. Jadi teman-teman tolong sesuaikan tanggal-tanggalnya pada minggu-minggu di aktualisasinya teman-teman. Nah, kegiatan ini kita ambil dari kegiatan yang di atas kan, ya, jangan sampai berbeda nih kegiatannya. Ya, dari sini kita ngambilnya, jangan sampai berbeda. Nah, biasanya kalau berbeda ini ini sudah dibuat terus ada tambahan lagi biasanya seperti itu. Makanya berbeda. Nah, kalau menurut saya buatlah rencana jadwal ini setelah fix semua kegiatan yang direncanakan, ya, baru teman-teman buat rencana jadwalnya. Nah, ingat keterangannya pakai silang aja, karena pakai silang itu lebih bagus dibanding arsir ya, lebih bagus dibanding arsir. Ya. Karena di sini. Tapi Pak, arsir kan bisa juga ya. Ya bisa juga sih, kalau arsir boleh juga, cuma di sini keterangannya tolong diganti. Ya, diganti. Oke. Nah, Pak, bisa nggak kegiatan 1 itu saya lakukan di minggu pertama sama kemudian kan nggak 1 minggu full nih kegiatan 1. Misalnya saya lakukan kegiatan 1 cuma 3 hari, yang 2 harinya lagi saya lakukan kegiatan 2. Jadi di sini ada arsiran atau silangan yang beririsan, gimana? Bisa, boleh teman-teman sekalian. Kuncinya dalam membuat rencana jadwal kegiatan ini, teman-teman sekalian perlu merencanakan secara baik. Kenapa saya bilang merencanakan secara baik? Karena teman-teman harus memperkirakan pekerjaannya, disesuaikan dengan waktunya. Nah, penyesuaian waktu di sini jangan sampai teman-teman melihat waktu yang normal. Ya, waktu normal maksudnya waktu yang nggak ada kerjaan lain, itu waktu normal gitu. Tapi di sini teman-teman sekalian kan ada nih kerjaan-kerjaan lain yang teman-teman lakukan di minggu ini gitu. Nah, tolong sesuaikan waktunya. Sesuaikan waktunya. Yang inilah yang saya maksud pengelolaan atau manajemen waktu yang baik. Karena kita sudah merencanakan sesuai dengan kegiatan yang ada di unit kerja kita selain aktualisasi. Oke, itu ya teman-teman ya, itu kuncinya tuh. Jadi nggak ada lagi alasan, waduh saya banyak kerjaan Pak, kendala saya ini Pak, nggak bisa saat itu saya nggak bisa, nggak ada itu nggak ada cerita lagi. Karena kita sudah menyesuaikan di rencana jadwal. Maka teman-teman sekalian, tolong konsultasikan rencana jadwalnya dengan atasan. Supaya atasan tahu jadwalnya teman-teman sekalian. Jadi atasan nggak, ya kalaupun minta tolong mengerjakan pekerjaan yang lain, tapi sudah melihat jadwal yang aktualisasi. Nah, teman-teman juga harus bisa berargumen, ya kan? Ya, nantinya kalau sudah disepakati ya jadwalnya ya, berargumen, Pak, maaf Pak, saya juga harus mengerjakan ini karena ini kesempatan saya Pak. Saya nggak bisa mengulang lagi nantinya karena prajabatan latsar golongan 2 tuh udah nggak ada lagi di belakang. Gitu. Jadi tolong teman-teman bisa berargumen, memberikan pendapat supaya atasannya atau mentornya bisa bukan terpengaruh maksudnya ini ya, bisa menyesuaikan lah ya, menyesuaikan pekerjaan yang
selain aktualisasi ini kepada kita gitu, diberikan kepada kita. Jadi menyesuaikan. Ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai terjadi satu kegiatan tidak dilaksanakan. Jadi kegiatan yang sudah kita rencanakan harus dilaksanakan dengan baik. Oke? Gitu. Ini daftar pustakanya, biasanya daftar pustaka sih dari modul-modul yang ada. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Oke, kalau nggak ada, berarti kita sudahi dulu sampai di sini ya, teman-teman sekalian. Ya, karena nanti kalau teman-teman mau bertanya kan bisa. Kita belum ada grup ya? Belum ya? Iya Pak, udah dibuat belum itu ngikut Bapak kemarin Pak. Tadi pas nelfon ya Pak. Ya nanti ya silakan teman-teman, kita bisa diskusi lewat grup kalau memang ada yang mau ditanyakan mengenai rancangannya teman-teman semua. Ya, manajemen waktu sekali lagi, pengelolaan waktu teman-teman sekalian. Ya, itu yang paling penting untuk teman-teman lakukan. Saya agak khawatir nih ya bukan apa-apa, saya agak khawatir dengan Fazi karena Fazi kerjaannya luar biasa. Ya, makanya tolong sampaikan Fazi gitu ya. Karena tadi saya minta Fazi untuk standby mendengarkan, tapi sampai sekarang kan nggak masuk ya, nggak masuk. Gitu. Jadi maksud saya ya, jangan sampai nanti ya, kita inilah berusaha supaya teman-teman semuanya di sini bisa mendapatkan yang terbaik nantinya. Ya. Makanya tadi saya selalu ulangin manajemen waktu, pengelolaan waktu itu yang penting, dan kasih tahu mentor atau atasannya bahwa ini kesempatan saya yang pertama dan terakhir gitu. Karena nggak ada lagi golongan 2, nggak ada lagi aksar golongan 2 tuh nggak ada lagi. Ya, jadi kita harus fight, harus mengeluarkan daya upaya dan besok minjem ya usaha yang maksimal gitu ya, supaya kita bisa ada ya kayak menjalankan diskusi ya, foto-foto lah ya. Itu ya teman-teman ya, pesan saya ya. Dan terima kasih juga tadi Revan sudah berusaha untuk supaya bisa mengikuti ini dengan masuk tadi ya, berapa kali masuk keluar gitu. Nah itu maksud saya, itu usaha yang keras gitu ya. Nah kalau seperti itu saya seneng gitu melihatnya, tapi nggak apa-apa kalau memang setengah-setengah, maksudnya ya nggak normal ya, memang kondisinya nggak normal, tapi usahakan kita tetap ikut setiap pembelajaran gitu ya teman-teman ya. Terima kasih banyak ya atas waktunya untuk hari ini ya. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Disiapkan dibubarkan Kak? Izin Pak. Ya silakan. Oke, baik teman-teman sekalian, seluruhnya duduk siap gerak. Marilah sebelum kita mengakhiri kelas pada sore hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Izin melapor Pak, seluruh peserta hari ini mengikuti pembelajaran. Tadi izin Fazi 1 orang sedang di perjalanan. Laporan selesai. Terima kasih teman-teman, selamat istirahat dan bubar. Istirahat di tempat, Ref.
Terima kasih Pak. Sampai ketemu lagi teman-teman di tanggal 16 ya. Ya. Dengan pekerjaannya sampai di tabel 31 kolom 4. Oke. Terima kasih. Izin nih teman-teman. Jaga kesehatan ya. Ya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih, Makasih Pak. banyak, Pak. Terima kasih, Terima kasih. Pak. Terima kasih, Pak.